Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sekarang lagi rame Ustaz, perseteruan antara Ustadz Khalid Basalamah dan Gus Miftah terkait wayang Ustaz. Gus Miftah membuat wayang dan di cerita itu Khalid Basalamah dihajar habis-habisan Ustaz. Banyak kalangan menganggap ini adalah tanggapan yang berlebihan dan offside terkait sebelumnya Khalid Basalamah dianggap melarang wayang. Bagaimana respon Anda? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah yang lebih besar dari sekedar seorang ustadz atau seorang gus. Jangan sampai persoalannya itu hanya menjadi personal gitu. Pertama-tama, sikap melarang wayang itu sebetulnya bukan sikap personal. Jangan sampai persoalannya seolah-olah ini berhubungan dengan ustadz ini saja, sehingga akhirnya orang semua ribut mengecam ustadz ini. Ya, ustadz ini walaupun dikecam sebetulnya dalam hitungan engagement sosial media dia diuntungkan. Karena apa? Karena dia yang dimunculkan, mau disuka, mau dibenci. Komentar baik, komentar negatif, semuanya menguntungkan bagi orang yang memang menjual dirinya di media sosial. Padahal persoalannya bukan ustadz itu. Siapapun yang punya pandangan puritan, pandangan yang sangat literal dalam memahami persoalan agama, pasti akan menentang. Karena mengapa? Karena teks-teks agama yang dipahaminya mendorongnya untuk bersikap menolak, bukan hanya wayang. Mengharamkan melukis, memahat, menggambar, membuat boneka tubuh dengan perbedaan-perbedaan pandangan para ulama fikih di dalamnya. Mazhab Syafi'i juga tidak serta-merta memperbolehkan. Begitu juga mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan beberapa mazhab lainnya hampir semuanya sepakat tidak boleh membuat patung berbentuk yang utuh, yang berdimensi. Itu sebetulnya. Makanya ada yang paling ekstrim, yaitu sampai membuat foto pun tidak diperbolehkan, melukis tidak diperbolehkan. Nah, ustadz ini boleh jadi memilih salah satu pendapat yang ada dalam literatur agama ini. Coba kita baca, ada, dan dia mengambil pendapat yang paling ekstrim sesuai dengan pilihan doktrinnya. Sehingga wayang pun bukan karena membenci wayang, tapi karena pemahaman keagamaannya, melukis patung atau memahat atau apa itu semuanya dianggap terkait dengan arca dan berhala dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu umum. Jadi coba kita bisa lebih jernih melihat persoalan ini tidak menjadi personal. Bukan seolah-olah ini seteru antara dua, yang satu mempertahankan teks, yang satu mengutamakan budaya. Dia tidak sedang menghina budaya, tapi dia sedang memahami pemahaman keagamannya yang kaku itu. Dan dia dipuja banyak orang, subscribernya banyak, instansi-instansi resmi juga mengundang dia. Ya, dia punya pengaruh yang cukup besar. Itu faktanya. Dan kalau dia ditanggapi, tanggapannya kalau bisa juga jangan personal nih. Karena apa? Karena persoalannya itu pertama adalah pemahaman keagamaan, pilihan doktrin fikih, dan sumber teks riwayat yang diterimanya. Kan banyak riwayat macam-macam. Dan karena itu muncul perbedaan dalam menyikapi lukis, pahatan, pembuatan patung, dan itu ada dalam para ulama fikih juga berbeda-beda di situ. Kalau menurut kita pandangan-pandangan yang kaku itu tidak relevan, tidak sesuai dengan penghormatan kita kepada budaya, masyarakat, kearifan lokal yang mestinya tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, faktanya dia sudah terlanjur dibesarkan. Ketika dia membuat sebuah pernyataan, seolah-olah itu pernyataan hanya bersumber dari dia seorang. Padahal dia mewakili sebuah pandangan yang bukan hanya soal wayang. Punya pandangan negatif, pandangan kakunya itu bukan hanya soal wayang. Bayangkan,
membaca kalimat-kalimat pujian kepada Nabi sebelum azan, itu biasa disebut dengan tarhim, itu pun dilarang. Mereka melarangnya karena pemahamannya bahwa itu tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya dibid'ahkan. Yang sudah jelas-jelas ibadah, zikir saja diharamkan, apalagi budaya yang wayang-wayang ini sebuah tradisi yang mulia, mestinya tidak didegradasi dengan memunculkan orang yang bukan bagian dari tokoh perwayangan. Kan ada sejarahnya wayang ini, ada aturannya, ada prosesinya, yang tidak sembarangan orang bisa ditampilkan sebagai tokoh pewayangan kalau kita baca sejarahnya. Dan karena itu mestinya tanggapannya kepada substansi persoalannya, bukan kepada personalnya. Kalau kita tidak setuju dengan pernyataan yang melarang orang menggunakan wayang, telusuri apa di balik pernyataan itu. Di balik itu doktrin Puritan, pandangan Puritan yang memang kalau tidak setuju terhadap sesuatu itu alasannya karena tidak ada dalam teks Al-Quran, tidak ada dalam teks hadis, dan tidak ada dalam literatur ulama-ulama yang dianggapnya sebagai rujukan-rujukan, sehingga dengan mudah dia mengucapkan. Lah mengapa Ustadz ini yang jadi sorotan? Ya karena dia mungkin lagi apes saja. Padahal kalau ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang sejenis dengan dia, yang punya pemikiran yang sama dengan dia juga akan mengatakan itu, memberikan sikap dan pandangan yang sama dengan ustadz itu. Jadi, nah bagaimana menanggapinya? Menanggapinya ya dengan menggugurkan doktrinnya, pemahaman keagamaan, bukan dibuat malah dengan lelucon begitu. Akhirnya justru dia mendapatkan simpati yang awalnya kita harus kecam pandangannya, mendapatkan simpati. Karena apa? Karena salah dalam menanggapi, salah dalam merespon, atau berlebihan dalam memberikan respon, justru menampilkan pelaku menjadi korban. Dan ini pergeseran, dan ini membuat persoalannya tidak terfokus pada inti masalah. Jadi menurut saya sebetulnya, pertama, mungkin saja dia bisa dianggap sebagai tidak menghormati budaya, tapi dia tidak sedang berbicara tentang menghina budaya. Budaya apapun, budaya yang di Arab pun, kalau itu tidak ada teksnya, dia akan tolak. Orang-orang jenis begini nih. Jadi tidak harus karena wayangnya itu harus bersorban baru nanti akan diterima. Persoalannya tidak sesederhana itu. Makanya jangan dialihkan ke persoalan personal, juga jangan dikaitkan dengan persoalan etnik, juga jangan dihubungkan dengan persoalan daerah di mana. Karena di sini bukan di sana. Nah, persoalannya bukan ini. Persoalan mindset. Mengapa kita begitu sulit untuk melihat persoalannya pada mindset ini? Nah, terlepas dari semua persoalan ini ya, saya melihat wayang itu bukan termasuk yang dilarang. Kan larangan menggunakan memahat, melukis, membuat patung itu kalau berbentuk utuh atau berjiwa manusia. Sementara tokoh wayang itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sama dengan kebanyakan manusia. Jadi sebetulnya ia bukan patung tentang manusia, ia bukan boneka manusia, ia bukan sesuatu yang ada pada manusia. Dan karena itu fikih yang melarang itu tidak berlaku, karena dia bukan jenis patung manusia. Kalau boneka kan biasanya boneka Barbie kan manusia, tapi kalau patung tokoh-tokoh perwayangan ini, Semar, Gareng, Petru, ini semuanya tidak ada dalam contoh manusia yang umum. Jadi sebetulnya pertama ini bukan yang dilarang, karena memang yang dilarang itu memahat manusia, berbentuk manusia atau hewan yang berjiwa, yang utuh, berdimensi. Dan kedua, ini bukan soal budaya, tapi soal pemahaman keagamaan. Jadi budaya apapun akan dia tolak. Jadi bukan sedang menghina budaya, supaya kita tidak euforia terus persoalannya kepada budaya. Nanti kalau bukan budaya kita tidak marah. Mestinya apapun pemahaman yang intoleran kita harus tolak. Jangan hanya karena budaya kemudian kita menjadi marah-marah, itu tidak proporsional. Gitu kira-kira menurut saya. Ya. Anda tadi menyebutkan terjadi simplifikasi. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal kan yang menyampaikan itu, kalau kita bisa bilang, bukan orang sembarangan, orang-orang yang banyak mengikut dan ditokohkan. Mengapa?
yang kita contohkan itu kita tidak mau lihat siapapun, mau banyak pendukungnya, mau pinter atau tidak pinter. Faktanya di media sosial sesuatu yang lebih punya unsur perlawanan, sesuatu yang punya potensi membangkitkan adrenalin itu justru yang disuka. Dan itulah yang dibesar-besarkan. Makanya kadang personal, dibuat personal. Padahal bukan personal. Ini masalah teologi, masalah ideologi, masalah mindset. Kemudian dikaitkan dengan etnik, seolah-olah dia karena etnik itu dia punya pandangan begitu. Ini kan salah. Padahal siapapun yang terjangkiti pemikiran begini, siapapun yang menganggap ini adalah Islam yang sebenarnya menurutnya dan yang lainnya itu bukan Islam, akan berpandangan hal yang sama. Jadi ini bukan persoalan etnik, bukan persoalan personal, bukan juga persoalan budaya. Ini murni memahami agama dengan kacamata kuda kalau menurut saya. Tapi tetap hak orang untuk punya pandangan. Yang tidak boleh itu ketika pandangannya itu disampaikan di ruang publik tanpa menghargai hak orang lain dalam meyakini. Disinilah munculnya agresi. Maka dari itu kalau ingin menyelesaikan masalah ini, bongkar persoalan-persoalan semua teologinya. Membongkar teologinya, Ustaz. Yang Anda maksud ini dialog atau apa, Ustaz? Dialog, kajian, proporsional saja, semuanya berhak untuk mengemukakan pandangannya. Yang ada daripada narasi-narasi konten sepenggal-sepenggal hanya ingin mempengaruhi pihak tertentu yang muncul polarisasi. Setiap kali ada masalah muncul lagi keramaian. Ini akan menghabiskan energi banyak dan menguntungkan mereka yang memang mencari uang dengan cara ini. Ada yang seperti itu, Ustaz? Budaya media sosial itu begitu sekarang. Itu sudah menjadi pop culture. Ribut, rame, nyinyir, kecam, kasar. Itu sudah bagian dari oksigen manusia di era metaverse ini. Baik, Ustaz. Balik lagi, Ustaz. Membongkar ideologinya, Ustaz. Dialog. Ini kan sebenarnya juga sudah ada yang melakukan itu, Ustaz. Bongkar juga ada di kajian-kajian sudah ada, tapi masih tetap aja terus terjadi hal yang seperti ini, Ustaz. Simplifikasi seperti yang Anda bilang. Itu permasalahannya di mana berarti, Ustaz? Persoalannya karena orang tidak mau melihat secara komprehensif dan tidak ada tendensi kebencian, keinginan untuk menguasai, merendahkan, itu harus dihilangkan semuanya. Sekarang lihat aja persoalannya apa. Ada teks mengatakan bahwa Nabi misalnya menggauli istrinya dalam keadaan haid. Mungkin disampaikan oleh seseorang, tapi dia bukan asal ngomong. Kalau dia asal ngomong, dia pasti tidak akan berani. Dia kalau ditanya pasti ada teksnya. Ya ditanya, bagaimana teks ini bisa muncul di tengah-tengah kita? Misalnya dia mengatakan bahwa hormat bendera tidak boleh. Orang menganggap dia anti NKRI, anti Pancasila. Ternyata memang hormat bendera dianggap syirik oleh mereka ini. Jangankan hormat, cium tangan dianggap syirik, ziarah kubur dianggap syirik. Ya pastilah kain berarti menyembah kain. Pemahamannya sesederhana itu kelompok ini. Sayangnya mereka dipuja, sayang mereka di ustadz-ustadz, sayangnya pejabat-pejabat juga mengundang mereka. Di instansi-instansi sudah terlanjur banyak pengikutnya, orang-orang hijrah karena mereka. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak tokoh-tokoh ustadz-ustadz dengan performa, dengan tampilan yang hampir mirip. Dan jangan digeser persoalannya kepada person, juga jangan digeser kepada etnik, bukan DNA, bukan urusan asal suku, bukan. Ini urusan pola pikir. Nah, siapkah kita membongkar itu? Karena boleh jadi kita juga sudah masuk di dalamnya. Siapkah kita? Ini yang perlu dijawab oleh semua orang. Baik, Ustaz. Apakah dengan banyaknya pengikut, dengan semakin pemahamannya tersebar di mana-mana, itu menandakan bisa diterima, Ustaz, sama banyak kalangan? Maka dari itu pasti banyak pendukungnya. Ya. Faktanya tidak semuanya orang mengecam. Faktanya banyak orang yang membenarkannya, mencari pembenarannya, mencarikan dalil-dalilnya. Ya kalau dalil itu teks, ya ada saja teksnya.
seaneh apapun, saya yakin pasti ada teksnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan terserah, setiap orang punya pandangannya sendiri. Tapi kita harus punya kaidah, kita harus punya kode etik, kita harus punya aturan di mana bagaimana kita menyampaikan sebuah pandangan. Nah, terus pemahaman kita tentang budaya juga harus diperjelas. Apa yang kita maksud dengan budaya kita? Dan apakah hanya budaya? Ketika itu bertentangan dengan apa yang kita hormati tentang budaya, kita harus melawannya dengan cara itu. Kemudian, apakah hanya budaya? Sebetulnya, apapun yang menurut kita adalah sebuah pernyataan ofensif, pernyataan yang tidak menghargai orang lain, ya harus disikapi. Ekstremisme, pemkafiran, penyesatan. Kenapa kita tidak fokus kepada ini? Tapi sibuk dengan persoalan yang sebetulnya itu clear. Budaya dan agama itu bersinergi. Orang agama itu mewakili langit, budaya mewakili bumi. Dan Allah SWT selalu menyambungkan samawati antara sesuatu yang sakral dari Tuhan dan sesuatu yang sebetulnya kreasi budaya, kreasi peradaban manusia. Dan itu adalah budaya. Kita makan, kita minum. Apakah semuanya harus ada dalam Al-Quran, dalam hadis? Tidak. Kenapa? Karena ini budaya. Wayang apanya masalah? Selama yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, bicara tentang moral, selama itu bukan sesuatu yang disembah, dia tidak diciptakan untuk disembah sebagaimana orang-orang jahiliyah. Ini sarana, seperti televisi, video, foto. Apa semuanya harus kita tolak? Hanya karena tidak ada teksnya. Nah, kalau semuanya harus ada teksnya, berarti sedikit sekali ajaran agama ini yang bisa kita pahami hukumnya. Sedikit sekali kehidupan yang bisa dipahami hukum agama. Jadi sebetulnya hanya karena tidak ada teksnya bukan berarti dilarang. Justru semuanya itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah, kemudian apa pelarang? Itu harus tahu dasarnya. Oh, pelarangan karena ada unsur syirik, menyembah selain Allah. Nah, apakah orang yang menggunakan wayang ini menyembah selain Allah? Bahkan dalam sejarah dibuktikan orang-orang yang menggunakan wayang adalah orang-orang yang berdakwah. Dan Islam menjadi agama mayoritas itu karena wayang ini. Tiba-tiba ada orang ngomong tentang gitu, ya perlu dipahamkan orang itu. Tapi persoalan jangan dipersonalkan. Lagi-lagi saya katakan, ribuan orang yang punya pemahaman gini, ratusan ustadz yang sama dengan dia, yang punya pemahaman sama dengan dia. Apakah kita larang mereka punya pandangan itu? Tidak bisa kita melarang, selama itu pikiran. Tapi ketika diucapkan, ya kita harus punya aturan dong. Negara ini kan negara hukum. Maka dari itu, jangan kepada persoalannya. Mulailah kita mengkaji pemahaman-pemahaman ini, didialogkan. Apa itu Wahabisme, apa itu pemikiran-pemikiran yang puritan, yang intoleran, yang ekstrim. Itu cara yang lebih efektif dan produktif. Bukankah negara sudah mengatur terkait penyampaian? Ada undang-undang ITE. Tapi antum juga tadi menyebut pelaporan. Kenapa nggak didialogkan? Ini seperti apa, Ustaz? Ya simultan lah. Kalau memang ada pelanggaran personal, tetap ditegakkan hukum. Tapi kita jangan berhenti di situ. Pelajari apa di balik ini. Ada pemikiran-pemikiran yang masuk. Mengapa NU berdiri? Itu karena untuk melawan pemikiran ini. Nahdlatul Ulama didirikan itu untuk menghambat arus pengkafiran, pembid'ahan, pensyirikan. Tapi faktanya sekarang justru ini yang diminati. Banyak orang berhijrah, pengusaha, artis. Mengapa mereka begitu masuknya? Ya mungkin karena fungsi antisipasi itu tidak maksimal. Mungkin kita harus lebih mau mendengarkan pandangan-pandangan lain. Nah, sekarang orang lebih mudah disesatkan. Orang yang sudah jelas-jelas menolak penghormatan kepada bendera, menyanyikan Indonesia Raya, membenci apapun yang tidak dalam hadis, bukan karena budaya. Mau wayang, mau sesajen, apa semua akan ditolak. Tapi ada orang yang tidak pernah memberikan pernyataan itu hanya karena dia disebarkan, dia sesat. Habis sudah pernyataannya yang logis, yang rasional, yang bisa didengarkan, kompeten lagi, tetap sesat kafir, sesat kafir, sesat kafir. Wassalam sudah. Sehingga kesempatan untuk menyampaikan pandangan yang jauh lebih relevan itu tertutup. Ironis. Artinya ada persoalan untuk menghormati keyakinan orang lain. Ya harus. Kita kalau tidak menghormati keyakinan orang lain,
kita mau salahkan setiap orang. Iya ribut dong. Kan harus mendem, kadang-kadang kita harus menahan. Walaupun tidak setuju ya kita diam ya. Kalau semua pendapat yang kita tidak setuju kita bantah, saya hampir tidak setuju dengan banyak orang di sekitar saya. Apakah kemudian saya harus bantah? Ya habis waktu saya juga. Lalu untuk apa saya harus bantah yang kalau tidak efektif? Kalau itu justru menimbulkan feedback negatif, ya kita hormati. Sebagaimana dia juga menghormati. Sayangnya menghormati salah satu pihak. Disitulah terjadi dominasi, arogansi atas nama mayoritas, atas nama kelompok Islam, umat Islam. Nah, emangnya yang umat Islam hanya direpresentasi oleh sekelompok orang, kan tidak benar. Oke, terkait dengan persoalan personalisasi, kalau saya sebutnya ini personalisasi karena ternyata persoalan ini dianggap jadi personal, Ustaz. Nah, ini apa yang bisa antum sampaikan sebagai penutup, Ustaz? Ya, kembali kepada persoalan kepada apa, bukan siapa. Pemikirannya, gagasan-gagasannya, teologinya, doktrinnya, pola pemahaman keagamannya, itu yang justru perlu dipetakan. Dan itu tugas mereka yang punya otoritas. Kalau seperti saya, ya hanya ngomong. Anda tanya, saya jawab, itu pun sesuai dengan persepsi saya. Tapi kalau orang-orang yang kompeten, orang-orang yang otoritatif, memetakan bahwa persoalan itu bukan orang, bukan satu dua orang, bukan etnik, tapi pemikiran, pemahaman, mungkin akan lebih mudah mengantisipasi terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.